handle rumah tangga dan istrinya punya kemaslahatan di luar sana, mangga izinin, yang penting dia tahu fitrah utamanya. Yang kedua, istri boleh berkarir di luar rumah dengan catatan suaminya tidak mampu menafkahinya. Ditakutkan, yang ketiga syaratnya adalah aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Jadi perempuan boleh berkarir kalau dia tidak khawatir terjadi fitnah. Dia paham betul, dia bilang, saya keluar rumah, suami saya ngizinin dan saya yakin pekerjaan saya tidak menimbulkan fitnah. Fitnah seperti apa? Satu, berkhulwat dengan lawan jenis. Ada orang yang kerjaannya khulwat sama lawan jenis, akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinahan, buka aurat dan lain sebagainya. Tuh kalau pekerjaannya bikin buka aurat, mending gak usah kerja, di rumah aja. Kalau pekerjaannya membuat dia melakukan maksiat, mending gak usah kerja, di rumah aja. Jadi kalau aman dari fitnah, baik pakaiannya tertutup, tampilannya, cara komunikasinya, kesehariannya di tempat kerja itu aman dari fitnah, perempuan boleh untuk bekerja di bidang apapun, selama itu tidak menimbulkan fitnah, khulwat, dan kemaksiatan kepada Allah. Ya ibu-ibu ya, ini jadi reminder buat kita. Jadi ternyata peran perempuan ini banyak. Perempuan ini udah diangkat derajatnya sama Allah. Datangnya Nabi SAW, Nabi mulai mengangkat derajat perempuan. Kita lihat dulu perempuan itu 1000 dapat 3, lebih mahal odol daripada perempuan. Zaman dulu, zaman jahiliyah, perempuan cuma jadi pabrik pembuatan anak. Dulu ya Allah, zaman jahiliyah cara mendapatkan perempuan juga begitu mudah, nggak ada mulianya sama sekali. Tapi ketika diutus Rasulullah SAW, perempuan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Yang tadinya perempuan nggak dapat hak waris, dapat walaupun setengahnya dari laki-laki. Yang tadinya perempuan nggak boleh bekerja, boleh. Ada dalam Al-Quran disebutkan, lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabu. Laki-laki punya bagian dari apa yang mereka usahakan, perempuan juga punya bagiannya. Silahkan. Di zaman Nabi banyak perempuan yang akhirnya mulai berkarir, bahkan istri Nabi jadi pengusaha sukses. Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah jadi perawi hadis terbanyak, jadi ulama, mufti perempuan sepeninggalnya Rasulullah. Ada Asy-Syifa. Asy-Syifa ini jadi bagian apa yang menghandle manajemen pasar di Madinah kala itu, di zaman Umar bin Khattab. Ada lagi iparnya Nabi. Siapa itu iparnya Nabi, Bu? Kakaknya Aisyah. Ada yang tahu namanya? Saya lupa ini namanya. Ada? Ada yang ingat? Siapa, Bu? Hah? Saya lupa. Asma, Masya Allah, betul. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu kerja waktu itu, ngangkatin air, tapi nggak dilarang sama Nabi. Ini kalau memang perempuan dilarang untuk berkarir, bekerja, pasti Nabi kala itu melarang Asma yang bekerja. Bahkan Nabi ngasih bantuan. Wahai Asma, mau saya bantu nggak pekerjaannya? Nggak, wahai Nabi. Kala itu pekerjaan Asma menggotong air ya, dapat upah. Nah itu. Boleh dengan catatan tidak melanggar aturan Allah dan tidak melanggar fitrah yang kita miliki sebagai seorang perempuan. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tadi boleh berkarir, aman dari fitnah. Ya, artinya tidak tabaruj, tidak berkhulwat, tidak bikin maksiat. Yang kedua adalah dapat izin dari suami, tidak meninggalkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga adalah tadi aman dari fitnah, izin suami, kemudian suaminya memang sakit dan tidak punya pekerjaan, ya, maka dia boleh untuk membantu perekonomian keluarga. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bisa panjang lebar karena saya ada acara lagi kebetulan di sekolah anak saya, dan ini menjadi acara wajib yang harus dihadiri ya. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab boleh di 2 pertanyaan ya, nanti dikumpul dulu. Mangga silahkan. Jawab dari mbaknya yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti perwalian itu jatuh ke siapa? Ada single fighter ya.
single parents, dia mendidik anaknya tapi anaknya masih butuh nafkah, masih butuh dibimbing, sedangkan berjuang sendiri untuk hidupin anak-anak tuh berat, pasti sulit. Nah ini memang jatuh kepada keluarga suami. Sebenarnya yang harus bertanggung jawab ikut andil tuh keluarga suami. Jadi kalau suaminya udah nggak ada, tapi keluarga suami ada rezeki berlebih, misalkan kakek neneknya, apalagi mereka orang yang berkecukupan, jadi jangan menghalangi diri untuk tetap membantu cucu-cucunya, ya. Cuman tetap semampunya mereka, bukan jadi kewajiban yang kita bilang sebulan harus ngirim 5 juta pokoknya. Ya sebulan harus ngirim sekian, enggak. Tapi di sini ada andil dari keluarga laki-laki tersebut untuk tetap membantu anak-anaknya kalau mereka sanggup. Tapi kalau ternyata mereka secara perekonomian juga kekurangan, kita bisa pahami ya. Ada juga yang ternyata buat makan sekeluarga aja susah gitu ya. Maka kita nggak perlu mengharap, karena hukumnya ya bukan wajib juga dari mereka gitu, sekedar bantuan gitu. Lebih ke tanggung jawab, kalau mereka ada ngebantu, kalau nggak ada ya udah kita nggak usah berpaku sama mereka. Lalu bagaimana kalau kita berjuang sendiri? Akhirnya kan anak-anak nggak kehandle. Mau nggak mau itu kehidupan yang harus dijalanin. Artinya tetap ikhlas, tetap sesibuk apapun kita menjadi single fighter, berjuang, bekerja di luar sana. Sekarang ada HP untuk komunikasi. Tetap komunikasi sama anak, jangan terputus. Dan waktunya di rumah, kalau kita lagi nggak bekerja, jangan pekerjaan luar itu dibawa ke rumah. Fokus sama anak. Sering-sering ada waktu untuk deep talk, ngobrol sama anak. Apalagi anak yang masuk usia balik itu maunya diajak ngobrol, bukan disuruh lagi. Kak, kamu ya kak, ya kok kamu nggak sholat? Apaan sih mah, kakak udah gede, kok ngomelinnya kayak gitu sih mah tuh, udah gede. Tapi harus pakai pendekatan bestie, kawan. Kak sini deh kak. Kak, kayaknya kakak tuh ngeliat mama ini deh kak. Mama gak suka loh kak, kakak kayak gitu. Kayaknya kakak lebih asik kayak gini deh, dan lain sebagainya. Harus ada obrolan, komunikasi dengan anak-anak kita. Ternyata kita sudah fokus nih sama anak-anak kita, tetap mereka kena kenakalan remaja tadi, terjerumus juga. Yang penting kalau orang tuanya sudah ikhtiar kepada anaknya, mendidik dari kecil dengan didikan yang baik, ternyata qadarullah mereka melakukan yang tidak baik, itu bukan kesalahan orang tua. Karena memang hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan kita. Coba ibu-ibu lihat deh, Nabi Nuh alaihissalam nabi loh, tapi anaknya durhaka sama Allah. Apalagi kita yang orang pamulang, yang bukan nabi ya bu ya. Ya Allah, cuman kita punya senjatanya doa. Doa, apa doanya? Sering-sering tadi doain Rabbi habli minas solihin tuh yang dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kalau misalkan anak kita udah sulit dengerin nasihat kita, itu yang tadi saya bilang, setiap dia mau berangkat kemanapun atau lagi ada anak kita nih, doain langsung di telinga. Pegang pundaknya, ya Allah, saya mungkin sudah banyak kekurangan sebagai seorang ibu ya Allah, tapi saya minta jadikan anak saya anak yang baik ya Allah. Kita gak perlu marahin dia, gak perlu, udah capek ngomen, cukup doain. Kenapa? Karena doa adalah senjata terbaik buat seorang mukmin. Apalagi anak ngedenger itu, ibunya berdoa terus, insya Allah itu hatinya lebih lembut ya. Tidak ada batas waktu untuk menasehati anak kita. Sampai dia punya anak, sampai dia jadi kakek nenek, kalau kita masih hidup tetap wajib kita nasehatin. Cuman tergantung dia mau melakukan atau tidak, urusan dia. Yang penting sudah kita nasehatin dan kita didik sebaik mungkin, gitu ya mbak ya. Yang kedua, bagaimana agar balance, menyeimbangkan waktu di luar rumah dengan di dalam rumah. Kita kerja ya mbak ya, di luar rumah, tapi juga punya keluarga yang harus dihandle. Saya ingin katakan begini, setiap kita punya sesuatu yang harus dikorbankan. Bukan hanya ibu-ibu, saya penceramah nih, pendakwah, ya kan? Ada waktunya saya keluar rumah, ada waktunya saya dalam rumah. Itu pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah gimana Ustazah caranya? Yang pertama, saya harus handle keluarga dulu. Saya punya prinsip, apalagi punya anak bayi sekarang, ya Allah, saya dalam satu hari maksimal paling acara cuma 2 kali.
paling banternya 1 kali saya terima. Walaupun kadang-kadang apalagi kalau bulan Maulid, Isra Mi'raj itu rame yang minta, kalau sudah ada jadwalnya, saya punya prinsip nggak saya terima. Yang kedua, ada hari yang tidak saya terima karena khususon hari ini buat keluarga besar saya. Apa itu? Hari Jumat. Pengajian di mana-mana saya tolak. Kenapa? Saya bilang ini waktunya keluarga, hari Jumat. Yang kedua, acara malam hari. Saya bilang nggak bisa karena waktunya saya dengan anak-anak dan pasangan saya. Ini harus ada yang dikorbankan, prinsip-prinsip tertentu. Itu biasanya kesepakatan ya. Sama kayak kita bekerja di luar, pulang ke rumah, jangan pekerjaan luar kita bawa ke rumah. Fokus sama anak. Kadang-kadang capek ustazah harus layanin suami, anak-anak. Betul, tapi itu pilihan kita. Setiap hidup adalah pilihan. Kita milih untuk bekerja dan kita tahu resikonya. Kita tahu apa yang harus dijalankan. Berarti peran kita double, pelengkap sama domestik. Kalau kita ngeluh, aduh aku capek kerja ya, kamu bisa gak sih ngertiin aku nih kerja. Suaminya padahal kecukupan, kata suaminya, aku gak nyuruh kamu kerja. Kamu di rumah aja, kamu yang milih untuk bekerja. Baru kita diam. Oh iya, saya yang pengen kerja. Maka kita harus lebih bisa menempatkan posisi kita, diri kita. Dan bersyukur sekali kalau kita punya pasangan, dia gak mempersalahkan pekerjaan kita. Ya. Yang kedua, dia mau tetap membantu rumah tangga kita. Tadi dia mau masak. Masya Allah, dosa nggak ustazah suami yang masak? Ya nggak dosa. Itu kalau suaminya yang mau sendiri. Tapi kalau suami nggak mau masak, kita yang nyuruh, kita maksa, ya kita dosa. Masak nggak? Masa kamu yang masak? Aku gitu ya. Tapi kalau kata suami, ya udah aku aja yang masak. Dan ternyata banyak suami yang memang masakannya lebih enak. Wah, Masya Allah, ibu-ibu beruntung tuh ya. Apalagi kalau suaminya chef. Udah deh mama gak usah masak, biar papa tiap hari yang masak gitu. Nah itu ya mbak ya. Jadi kita gak bisa untuk balance dalam hal apapun. Paling tidak ikhtiarnya boleh, tapi tetap nanti akan ada yang dikorbankan. Apa keluarga, apa pekerjaan. Tapi paling tidak saya cuma pengen katakan, tetap keluarga nomor 1. Pekerjaan itu nomor sekian. Tapi dengan keluarga waktu gak bisa keulang gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak bisa panjang lebar, mohon izin saya harus pamit ya. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa di lain waktu. Kita tutup dengan pembacaan doa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.